Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini dibuat agar kita dapat memetik ad-durus wal ibar, pelajaran berharga dari perjalanan hidup Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat mulia Nabi. Talhah bukanlah sahabat biasa. Ia termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, salah satu dari orang-orang pertama yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, dan seorang pejuang yang gagah berani di jalan Allah. Beliau juga dikenal dengan julukan Talhah al-Khair, Talhah yang baik, dan Talhah al-Fayyad, Talhah yang dermawan, karena keberanian, kesetiaan, dan kemurahan hatinya yang luar biasa. Gelar istimewa ini diberikan Rasulullah karena kesetiaannya yang tiada tara, termasuk ketika melindungi Nabi di medan perang. Gambar dan ilustrasi yang akan ditampilkan hanyalah simbolis, tidak dimaksudkan untuk menampilkan wajah asli para sahabat, tetapi agar kita dapat lebih hidup membayangkan peristiwa dan mengambil hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perjalanan penuh hikmah ini. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menelusuri jejak seorang pejuang mulia, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dialah Abu Muhammad Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari Quraisy, dari kabilah Taim. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab dan bertemu dengan Abu Bakar Asy-Siddiq pada Taim bin Murrah. Ibunya adalah As-Sa'bah binti Al-Hadrami, seorang wanita dari Yaman yang juga memeluk Islam dan berhijrah bersama kaum muslimin. Kedudukannya di sisi Islam begitu agung. Talhah adalah salah satu dari 8 orang pertama yang menerima Islam. Ia juga termasuk 5 orang yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Selain itu, Talhah termasuk dalam 6 anggota Majelis Syura yang ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk memilih khalifah setelah beliau wafat. Kisah hidayah Talhah bermula di negeri Syam saat ia tengah berdagang di pasar Busra. Tiba-tiba seorang rahib Nasrani memanggil dari dalam selnya dan bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang datang dari tanah haram, dari Makkah?" Talhah menjawab, "Ya, saya dari Makkah." Sang rahib lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Apakah Ahmad sudah muncul?" Talhah terkejut. "Siapa Ahmad itu?" Rahib menjawab, "Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini adalah saat kemunculannya. Dia adalah nabi terakhir. Ia akan muncul di tanah haram, lalu berhijrah ke sebuah negeri yang dipenuhi pohon kurma. Tanahnya hitam berbatu, bercampur antara tanah basah dan asin. Waspadalah, jangan sampai ada orang lain yang mendahuluimu dalam beriman kepadanya." Kata-kata itu begitu membekas di hati Talhah. Ia segera meninggalkan Syam, pulang ke Makkah dengan hati berdebar. Setibanya di sana, ia bertanya pada kaumnya, "Adakah kabar baru di Makkah?" Mereka menjawab, "Ya, Muhammad bin Abdullah al-Amin mengaku sebagai nabi, dan Ibnu Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar, telah menjadi pengikutnya." Talhah segera mendatangi Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, benarkah engkau telah mengikutinya?" Abu Bakar menjawab penuh keyakinan, "Benar, pergilah kepadanya, temui dia dan ikutilah. Sesungguhnya ia menyeru kepada kebenaran dan kebaikan." Talhah lalu menceritakan kepada Abu Bakar tentang ucapan rahib di Busra. Abu Bakar pun membawanya menghadap Rasulullah. Maka dengan hati yang tenang, Talhah pun masuk Islam dan menyampaikan kepada Rasulullah kabar gembira dari rahib tadi. Rasulullah tersenyum bahagia mendengar kabar itu. Sejak hari itu, Talhah menjadi salah satu pionir dakwah Islam. Ia bersabar menghadapi siksaan Quraisy, tetap setia mendampingi Rasulullah dalam suka maupun duka. Karena keteguhan imannya, Rasulullah kelak memberinya gelar-gelar kemuliaan, Talhah al-Khair, Talhah yang penuh kebaikan, dan Talhah al-Fayyad, Talhah yang sangat dermawan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di awal-awal cahaya Islam memancar di Makkah, hanya segelintir jiwa yang berani menerima kebenaran. Di antara mereka adalah Abu Bakar Asy-Siddiq dan sahabat mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Namun keimanan ini tidak datang tanpa ujian. Ketika kabar keislaman mereka tersebar, Naufal bin Khuwailid al-Adawiyah yang dijuluki singa Quraisy menangkap keduanya. Ia mengikat Abu Bakar dan Talhah dengan satu tali, menyeret mereka di jalanan Makkah. Sejak saat itu, mereka dikenal dengan sebutan Al-Qarnain, 2 orang yang terikat bersama. Sementara kabilah Talhah, Bani Taim,
tidak berani membela mereka. Talha pun disiksa habis-habisan oleh kaum musyrikin, bahkan oleh kerabatnya sendiri. Namun ia tetap teguh, sabar menghadapi rasa sakit, karena hatinya telah yakin pada janji Allah. Ketika Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar menuju Madinah, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Talha yang baru pulang dari Syam membawa kafilah dagang. Talha dengan penuh cinta segera memberikan pakaian khas Syam kepada Rasulullah dan Abu Bakar agar keduanya dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih layak. Ia sendiri kembali ke Makkah, menuntaskan urusan dagang, lalu berangkat lagi. Kali ini untuk membawa keluarga Abu Bakar menyusul hijrah ke Madinah. Talhah pun tercatat sebagai salah satu dari kelompok pertama muhajirin. Di kota baru itu, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Abu Ayyub al-Ansyari. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan dengan Ka'b bin Malik. Ketika seruan jihad Perang Badar bergema, Rasulullah memanggil Talhah dan Sa'id bin Zaid. Keduanya ditugaskan bukan untuk berperang, melainkan menjalankan misi pengintaian. Mereka harus menempuh perjalanan jauh, menyusup ke jalur perdagangan, dan memantau pergerakan kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Tugas ini berat, penuh risiko, namun sangat penting agar Nabi mengetahui kondisi musuh dengan jelas. Karena tugas itulah Talhah dan Sa'id tidak sempat hadir langsung di medan Badar. Namun rahmat Allah meliputi mereka. Rasulullah menegaskan keputusan yang penuh hikmah. Talhah dan Sa'id bin Zaid tetap dihitung sebagai bagian dari pasukan Badar. Keduanya mendapat bagian ghanimah, sama seperti para pejuang yang hadir. Dan yang lebih agung, mereka meraih pahala setara dengan Ahlul Badr, pasukan yang Allah muliakan sepanjang sejarah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, hari itu di medan Uhud angin peperangan bertiup kencang. Banyak pasukan muslim tercerai-berai, sebagian bahkan mundur dari medan laga. Namun di sisi Rasulullah masih ada segelintir sahabat yang tetap bertahan, tak lebih dari 12 orang. Di antara mereka berdiri tegak Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika gelombang kaum musyrikin semakin mendekat, Rasulullah bersabda, "Siapa yang akan menghadapi mereka?" Talhah pun berkata dengan penuh keberanian, "Saya, wahai Rasulullah." Tetapi Nabi menahannya, "Tetaplah di tempatmu." Maka salah seorang Ansyar maju, melawan hingga gugur syahid. Rasulullah kembali berkata, "Siapa yang akan menghadapi mereka?" Lagi-lagi Talhah berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Tetaplah di tempatmu." Seorang Ansyar lain maju, berperang hingga gugur. Demikianlah terjadi berulang kali, hingga satu persatu gugur sebagai syuhada, dan akhirnya hanya Talhah yang tersisa di sisi Nabi. Saat itu Rasulullah kembali bersabda, "Siapa yang akan menghadapi mereka?" Talha menjawab dengan tegas, "Saya, wahai Rasulullah." Maka ia pun maju, melindungi Nabi, hingga jari-jarinya tertebas dan lumpuh. Dengan penuh keridhaan ia berkata, "Cukuplah bagiku ini." Itulah ungkapan ridha dan tawakal, seakan ia berkata, "Aku rela demi melindungi Rasulullah." Serangan semakin gencar, Talha menjadikan dirinya perisai. Tikaman dan sayatan menghujani tubuhnya, darah mengucur deras, namun langkahnya tidak pernah surut. Ibn Sa'ad meriwayatkan, tubuh Talhah penuh luka, tetapi ia tetap teguh di sisi Nabi. Di saat genting itu, Rasulullah hendak naik ke sebuah batu besar untuk berlindung dari serangan musuh. Batu itu terlalu tinggi, maka Talhah segera berlutut, menundukkan tubuhnya, menjadikan punggungnya sebagai pijakan. Rasulullah pun naik, bertumpu pada tubuh sahabat setianya. Qais bin Abi Hazim berkata, "Aku melihat tangan Talhah yang lumpuh. Itulah tangan yang digunakannya untuk melindungi Rasulullah di Uhud." Putri-putrinya meriwayatkan, ayah mereka menerima lebih dari 20 luka, di antaranya luka besar di kepala, urat pangkal paha yang terputus, dan jari-jarinya yang lumpuh. Ia jatuh pingsan, lalu Rasulullah menariknya ke belakang. Setiap kali ada musyrik yang mendekat, Talhah bangkit melawan demi melindungi Nabi, hingga punggungnya menempel ke gunung. Hari itu, Talhah menjadi benteng hidup Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap kali Abu Bakar mengingat peristiwa Uhud, ia berkata, hari itu seluruhnya adalah milik Talhah. Rasulullah sendiri bersabda tentangnya, barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Dan beliau bersabda pula, Talhah telah melakukan suatu amal yang menjadikan surga pasti baginya. Tak hanya itu.
Pada suatu hari, seorang Arab Badui datang bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Nabi tidak langsung menjawab. Namun, ketika Talha masuk ke masjid dengan mengenakan pakaian hijau, Rasulullah bersabda, "Di mana orang yang tadi bertanya?" Badui itu menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Maka Nabi menunjuk Talha seraya bersabda, "Inilah salah satu orang yang benar-benar menepati janjinya kepada Allah." Demikianlah Talha, sang pelindung Rasulullah, sahabat yang tidak pernah absen dalam perjuangan kecuali Perang Badar, dan itu pun karena ia sedang menjalankan tugas khusus dari Rasulullah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bukan hanya seorang kesatria di medan perang, tetapi juga seorang dermawan yang tak tertandingi. Qubaisah bin Jabi pernah berkata, "Aku pernah menyertai Talha, dan aku belum pernah melihat seseorang yang lebih dermawan darinya memberi tanpa diminta." Sifat ini bukan sekadar cerita yang beredar, tapi nyata terlihat dalam setiap langkah hidupnya. Suatu hari Talha menerima harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 dirham. Malam itu, ia gelisah dan tidak bisa memejamkan mata. Ia berkata, "Seorang hamba akan mendapat siksa dari Rabbnya bila ia tidur sementara harta sebanyak ini masih ada di rumahnya." Istrinya, Ummu Kultsum binti Abu Bakar, menyarankan, "Bagaimana kalau engkau bagikan sebagian kepada kerabat dan sahabatmu? Besok pagi siapkan wadah lalu sebarkan." Talha tersenyum dan menjawab, "Semoga Allah merahmatimu. Engkau adalah putri dari seorang yang selalu mendapat petunjuk." Pagi harinya, ia pun membagikan seluruh harta itu kepada kaum Muhajirin dan Ansyar, bahkan mengirim sebagian untuk Ali bin Abi Thalib. Ketika istrinya kembali, mereka bertanya apakah mereka tidak mendapatkan bagian. Talha berkata dengan tenang, "Kemana saja engkau seharian? Simpanlah sisa yang masih ada." Ternyata yang tersisa hanya sekitar 1.000 dirham, dibandingkan dengan ratusan ribu yang ia sebarkan tanpa ragu. Kedermawanannya bukan hanya sekali dua kali. Suda binti Auf, istrinya yang lain, pernah melihat Talha murung. Ia bertanya, "Apakah karena aku menyakitimu?" Talha menjawab, "Tidak, demi Allah. Engkau adalah sebaik-baik istri bagi seorang muslim. Aku hanya resah karena harta yang ada di tanganku." Lalu ia panggil pelayan dan membagikan seluruhnya kepada kaumnya. Ketika dihitung, ternyata jumlahnya mencapai 400.000 dirham. Al-Hasan Al-Bashri juga meriwayatkan bahwa Talha pernah menjual tanahnya seharga 700.000 dirham. Namun malam itu ia tidak bisa tidur, gelisah memikirkan bagaimana kelak ia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Maka keesokan paginya, tanpa menunda, ia bagikan semuanya di jalan Allah. Suatu kali, datang seorang Arab Badui meminta sesuatu dengan alasan kekerabatan. Talha berkata, "Tidak ada seorang pun yang meminta kepadaku dengan alasan kekerabatan sebelum engkau. Aku punya sebidang tanah yang ditawar Utsman seharga 300.000. Ambillah tanah itu, atau jika engkau mau, aku jual tanah itu lalu kuberikan uangnya kepadamu." Si Badui memilih uang, maka Talha pun segera menjual tanah itu dan menyerahkan seluruh hasilnya kepadanya. Tak seorang pun dari Bani Taim yang dibiarkan miskin selama Talha masih hidup. Ia selalu memenuhi kebutuhan mereka, melunasi hutang-hutang mereka, bahkan setiap tahun ia mengirim 10.000 dirham kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Begitu besar kebaikan dan kemurahan hatinya hingga ia dikenal dengan sebutan Talhah al-Khair, Talhah yang baik, dan Talhah al-Fayyad, Talhah yang selalu mengalirkan kebaikan. Julukan ini bahkan diucapkan langsung oleh Rasulullah. Dalam peristiwa Dzuqarad, Talha menyembelih seekor unta dan menggali sumur untuk memberi makan dan minum kaum muslimin. Maka Nabi tersenyum seraya bersabda, "Wahai Talha yang dermawan, Talha bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi juga pejuang di medan harta. Ia mengerti benar bahwa dunia hanyalah titipan dan jalan menuju surga terbuka luas bagi mereka yang ikhlas memberi." Talhah radhiyallahu anhu dikenal memiliki pandangan tajam terhadap tabiat manusia. Ia tidak pernah meminta pendapat orang yang kikir ketika hendak menyambung silaturahmi, dan ia juga tidak pernah meminta pendapat orang yang penakut dalam urusan perang. Pada hari Perang Jamal, ketika bentangan medan dipenuhi sorak-sorai peperangan,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menatap Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan berkata dengan penuh teguran, "Wahai Thalhah, engkau datang membawa istri Rasulullah ke medan perang, sementara istrimu sendiri engkau tinggalkan di rumah. Bukankah engkau telah berbaiat kepadaku?" Teguran itu bukan sekadar kata-kata, ia menyimpan hikmah besar. Ia menegaskan bahwa Thalhah sejatinya telah berjanji setia melalui baiat dan juga mengingatkan bahwa membawa Ummul Mukminin ke medan konflik adalah tindakan yang sangat berisiko. Menyadari nasihat itu, Thalhah memilih mundur dan berdiri di salah satu barisan, tetap menjaga kehormatan dan kesetiaannya. Namun, takdir berkata lain. Sebuah anak panah nyasar menghampirinya, mengenai lututnya, riwayat yang paling kuat, dan menghantam kudanya hingga meloncat, hampir menjatuhkannya. Meski dalam kesakitan, Thalhah tetap tegar, berseru lantang, "Wahai hamba-hamba Allah, kemarilah." Seorang mantan budaknya segera menolong, menunggang bersamanya, dan membawa Thalhah ke Basrah. Di sebuah rumah sederhana di sana, Thalhah menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini dengan nama harum sebagai sahabat setia Rasulullah, seorang pejuang yang teguh dan dermawan. Keistimewaan beliau tidak berhenti pada hidupnya. Lebih dari 30 tahun setelah wafat, kuburnya dibongkar untuk dipindahkan. Tubuhnya tetap utuh, tidak berubah sedikit pun, hanya beberapa helai rambut dijenggot dan kepalanya yang berbeda. Al-Muthanna bin Sa'id meriwayatkan bahwa seorang lelaki datang kepada Aisyah binti Thalhah dan berkata bahwa ia melihat Thalhah dalam mimpi, meminta agar kuburnya dipindahkan karena lembab dan air sangat mengganggunya. Aisyah putri Thalhah segera menindaklanjuti, mendirikan tenda di atas kuburnya, dan menggali kembali. Keajaiban itu menegaskan kemuliaan Thalhah, sahabat yang Allah jaga tubuhnya, bahkan setelah lebih dari 3 dekade wafat. Semoga Allah meridai Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan menjadikannya teladan bagi seluruh generasi pejuang dan sahabat Nabi yang meneladani keimanan, kesetiaan, dan keberanian tanpa batas. Jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar selalu dapat menyimak kisah-kisah sahabat Nabi lainnya yang penuh hikmah dan menggentarkan iman.